Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun ke dunia bersama kumpulan para malaikat dan akan berdoa bagi orang yang mendirikan sholat malam dan duduk mengingat Allah. Dan pada hari Idul Fitri, Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi sungguh memang luar biasa kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar, sehingga tidak mengherankan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan umat muslim yang beriman saat itu dan sampai kini semuanya berdiam diri, beriktikaf untuk meraih keagungan Lailatul Qadar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang Rasul yang dicintai seluruh umat Islam dan sudah mendapat jaminan maksum dari Sang Khalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja giat beribadah. Beliau menyambut Ramadan dengan riang gembira, dengan memperbanyak ibadah melebihi hari-hari biasanya, dan selalu mendorong hamba Allah untuk berlomba-lomba mencari malam yang sangat luar biasa dengan penuh semangat. Lantas bagaimanakah aktivitas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memburu malam Lailatul Qadar tersebut? Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita, umat yang bukan siapa-siapa ini, untuk berjuang memperoleh malam yang mulia ini. Sahabat yang pertama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai cara tersendiri untuk menggiatkan diri dan mengisi hari saat Ramadan, terutama saat 10 hari terakhir. Beliau setelah sholat Isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga terdengar adzan subuh. Namun setelah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, maka tentunya beliau akan langsung kembali ke masjid, bersiap-siap untuk menjalankan iktikaf. Lalu yang kedua tak berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, juga menghabiskan malam dengan sholat. Beliau tidur sebentar pada sebagian awal malam, dan di setiap rakaatnya Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Lalu yang ketiga, Syaddad radhiyallahu an menuturkan bahwa beliau berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku." Yang keempat,
yaitu pemburu Lailatul Qadar dari kalangan sahabat yang lain adalah Silah bin Ashim, yang biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan setelah matahari terbit beliau berdoa, "Ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar menyelamatkan hamba dari neraka jahanam." Yang kelima, ini kisah yang begitu indah ketika melihat Sa'id bin Musayyab bisa selama 50 tahun selalu sholat isya sampai sholat subuh hanya dengan 1 kali wudhu. Luar biasa, Masya Allah. Lalu yang keenam, Aswad bin Yazid radhiyallahu an, yang juga tidak mau kehilangan momen berharga Lailatul Qadar ini. Beliau beribadah sepanjang malam sampai subuh. Beliau hanya tidur sebentar di antara maghrib dan isya. Lalu yang ketujuh, sahabat Qatadah. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, Imam Abu Hanifah. Beliau juga melakukan tindakan terpuji dalam menghiasi Ramadan dan upaya meraih Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan sholat isya dan sholat subuh dengan 1 wudhu saja selama 40 tahun. Teman-teman Abu Hanifah sangat kagum dengan keteguhannya. Mereka bertanya bagaimana Abu Hanifah bisa melakukan itu. Beliau lalu menjawab, karena ada doa khusus yang dimohonkan kepada Allah melalui Ismul Azam. Memang Abu Hanifah hanya tidur sejenak pada siang hari. Beliau tidur hanya semata-mata mengikuti sunnah saja. Beliau pun sering menangis saat membaca Al-Quran, sehingga tetangganya sering merasa kasihan kepadanya, apalagi saat yang dibacanya surat Al-Qamar ayat ke-46. Kemudian yang ke-9 adalah Imam Syafi'i, yang begitu teguh dalam menghidupkan Ramadan. Beliau ini biasa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan dalam sholatnya. Dan semua amal perbuatan yang luar biasa ini dilakukannya dengan ikhlas. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.